Perkenalkan, nama saya Destiwi, nomor NPM 130218019 dari Prodi PG PAUD, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Bandung. Perkenalkan, nama saya Anissa Padilla, NPM 130218022. Perkenalkan, nama saya Retno Ayuning Kartini, NPM 130218024. Di sini kami akan menjelaskan tentang penelitian survei. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan pengertian penelitian survei. Survei adalah pemeriksaan atau penelitian secara konferensif. Nah, survei atau lengkapnya self-administered survey adalah metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu. Metode survei digunakan sebagai teknik penelitian yang melalui pengamatan langsung terhadap suatu gejala atau pengumpulan informasi melalui pedoman wawancara, kuesioner terkirim atau mailed kuesioner, atau survei melalui telepon atau telepon survei. Menurut Singarimbun dan Effendi 1989, penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Menurut Daniel dalam Bali Paper 2010, survei merupakan pengamatan atau penyelidikan yang kritis untuk mendapatkan keterangan yang baik terhadap suatu persoalan tertentu di dalam daerah atau lokasi tertentu, atau suatu studi ekstensif yang dipolakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Menurut Zygmunt 1997, metode penelitian survei adalah satu bentuk teknik penelitian di mana informasi dikumpulkan dari sejumlah sampel berupa orang melalui pertanyaan-pertanyaan. Jadi, berdasarkan pendapat para ahli di atas, kita dapat menyimpulkan dari penelitian survei itu sendiri. Nah, penelitian survei merupakan penelitian yang menggunakan informasi dari suatu sampel dengan menanyakan melalui angket atau interview supaya nantinya menggambarkan berbagai aspek dari populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data pokok. Selanjutnya adalah jenis-jenis penelitian survei. Penelitian survei minimal dapat dikelompokkan menjadi 5 macam menurut Sukardi 2007, yaitu yang pertama survei catatan. Jenis survei ini sering disebut survey of record karena dalam kegiatan penelitian ini banyak menggunakan sumber-sumber yang berupa catatan atau informasi non-reaksi. Dalam penelitian non-reaksi ini, penelitian biasanya tidak banyak melibatkan jawaban langsung dari subjek orang atau subjek yang diteliti. Survei model catatan ini mempunyai keuntungan dibanding model lainnya, yaitu bahwa objektivitas informasi yang diperoleh lebih objektif dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, survei menggunakan angket. Jenis kedua adalah metode survei dengan menggunakan angket atau kuesioner. Survei dengan angket biasanya didistribusikan ke responden melalui jasa pos. Yang ketiga, survei melalui telepon. Pada penelitian ini, peneliti dengan menggunakan buku petunjuk telepon atau buku kuning menghubungi responden, kemudian mengatakan kepada mereka maksud dan tujuannya memperoleh informasi yang diinginkan berupa jawaban dari mereka yang ditelepon. Seiring dengan kemajuan teknologi, penelitian survei melalui telepon juga maju dan banyak digunakan baik dalam bidang pendidikan maupun pada penelitian sosial. Yang keempat, survei menggunakan wawancara kelompok. Teknik ini mirip dengan wawancara perorangan. Peneliti dalam menggali informasi dalam grup memungkinkan terjadinya interaksi di antara anggota kelompok dan dengan peneliti, sehingga menghasilkan suatu gambaran yang lebih baik tentang keadaan subjek atau objek yang diteliti. Yang terakhir, survei menggunakan wawancara individu.
Penelitian survei jenis yang kelima ini merupakan survei dengan menggunakan pendekatan konvensional, yaitu wawancara perorangan. Pada penelitian dengan wawancara individu ini lebih berhasil apabila peneliti merasa tertantang untuk melakukan eksplorasi permasalahan dengan informasi terbatas. Selanjutnya, pemaparan tentang hal-hal yang perlu dihindari dalam membuat pertanyaan penelitian survei. Yang pertama, hindari penggunaan jargon dan penggunaan singkatan. Contoh kayak penggunaan jargon tuh kayak jargon demokrasi atau sosialisasi. Terus hindari penggunaan kata singkatan-singkatan. Yang kedua, hindari ambiguitas atau pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan dan pertanyaan yang kabur atau tidak jelas. Yang ketiga, hindari bahasa yang emosional dan bias dan gunakan bahasa yang netral. Contohnya, menghindari menggunakan bahasa kasar atau nada bicara atau intonasi yang kasar. Dan gunakanlah bahasa yang netral, bahasa yang mudah dipahami dan saling dimengerti. Yang keempat, hindari pertanyaan yang di dalam satu kalimat terdapat dua pertanyaan. Contohnya, mengapa Bapak mengambil tindakan tersebut dan apa langkah Bapak selanjutnya? Jadi, berilah pertanyaan satu-satu agar mudah dipahami dan dijawab oleh responden. Yang kelima, hindari pertanyaan yang mengarahkan jawaban responden atau disebut leading question, di mana pertanyaan ini biasanya digunakan untuk narasumber yang kerap menghindari memberikan jawaban langsung. Contohnya seperti pengurusan lembaga PAUD itu harus secara optimal kan Pak? Atau contohnya, setujukah Bapak bahwa keuntungan perusahaan adalah hal utama? Jadi hindarilah pertanyaan yang bersifat menuntun responden. Yang keenam, hindari pertanyaan di luar kemampuan responden untuk menjawabnya. Contohnya seperti misalkan responden keahliannya di bidang pendidikan, berarti jangan ditanyakan hal-hal yang tidak berkaitan dengan hal tersebut. Yang ketujuh, hindarilah pertanyaan yang dimulai dengan premis yang salah atau asumsi yang salah. Contohnya kalimat misalnya, jadwal pembelajaran siswa AUD sangat padat. Perlukah ada kebijakan untuk menyesuaikannya, Pak? Terus yang kedelapan, hindarilah pertanyaan mengenai masa depan. Contohnya kayak contoh kalimatnya, seandainya pemerintah memperbaiki kualitas pendidikan anak usia dini tahun 2025, apakah Anda setuju? Nah, jadi hindarilah pertanyaan yang mengenai masa depan. Lanjut yang kesembilan, hindarilah pertanyaan yang menggunakan dua pertanyaan negatif. Contoh kalimatnya seperti, apakah Anda setuju jika warga tidak memiliki tempat ibadah? Jadi hindarilah pertanyaan-pertanyaan yang sensitif. Yang terakhir, hindarilah pertanyaan dan kategori tumpang tindih atau dia maksud dengan berlebih-lebihan. Contohnya kayak kalimat semua buku-buku itu sudah pernah saya baca. Jadi hindarilah kata-kata yang berlebihan seperti buku-buku di dalam kalimat tersebut. Pemaparan selanjutnya yaitu tentang alat-alat dalam penelitian survei. Yang pertama ada kuesioner, merupakan pertanyaan tertulis. Dalam menggunakan kuesioner ini, peneliti akan banyak mendapatkan data secara faktual. Yang kedua ada skala atau like type scale. Dalam menggunakan skala, maka jawaban-jawaban dari subjek akan lebih bersifat konseptual sesuai dengan self-konsep masing-masing individu.
Dengan adanya peran interpretasi dalam menjawab pertanyaan, serupa dengan rating scale di mana jawaban kita menunjukkan tingkat akan kesetujuan atau tidak kesetujuan. Yang ketiga, dalam menggunakan tes, maka pertanyaan yang digunakan sudah memiliki standarisasi dan norma yang berlaku terhadap jenis tes yang digunakan sebagai alat tes. Pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Retno, yang akan memaparkan tentang langkah-langkah penelitian dengan metode survei. Berikutnya ada langkah-langkah penelitian dengan metode survei. Yang pertama, menyusun hipotesis. Hipotesis adalah menebak secara ilmiah dan logis tentang pemecahan suatu masalah penelitian, atau hanya dugaan sementara yang memerlukan jawaban secara ilmiah. Yang kedua, menentukan tujuan penelitian. Penetapan tujuan survei ini dilakukan dalam rangka menunjukkan fokus perhatian dan upaya apa yang akan dilakukan agar tercapainya suatu tujuan tersebut. Yang ketiga, menentukan tipe survei. Mempertimbangkan tipe, ruang lingkup, dan karakteristik komunitas. Peneliti perlu memahami secara mendalam tentang tipe, ruang lingkup, dan karakteristik komunitas. Hal ini diperlukan sebagai pertimbangan peneliti dalam rangka mengatasi masalah yang menyangkut personil, keuangan, perlengkapan, akomodasi, dan lain sebagainya. Yang keempat, menentukan desain sampel. Memilih personil yang akan dilibatkan dalam kegiatan survei. Personil yang akan dilibatkan dalam kegiatan survei ini perlu diseleksi sesuai dengan tingkat kepakaran yang dimilikinya. Misalnya, kemampuan dalam pengalaman mereka yang mengenai teknik survei, penguasaan teknik pengumpulan data dari lokasi survei melalui wawancara, observasi, dan kuesioner. Kelima, yaitu menentukan besarnya sampel. Jumlah sampel yang sesuai dengan penelitian yang telah mencerminkan seluruh populasi. Sampel ini harus sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Yang keenam, membuat pertanyaan dan memilih alat tes apa yang akan digunakan. Nah, di sini alat tes terdiri dari 3 macam, seperti yang disebutkan oleh Anissa Fadila, yaitu kuesioner, skala, dan tes. Yang ketujuh, menentukan bentuk pengumpulan data sesuai dengan definisi konseptual dan alat penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan teknik. Yang pertama ada kuesioner, yang kedua terstruktur, yang ketiga tidak terstruktur, yang keempat observasi, yang kelima wawancara. Lalu selanjutnya ada memproses data. Dari perumusan masalah, yang pertama, lalu hipotesis, dan data sampel yang dikaitkan menjadi satu sehingga menghasilkan data. Lalu selanjutnya melakukan analisis data, yaitu mengkaji data dari hasil memproses data sebelumnya. Yang ke-10, membahas analisis data, yaitu membuat kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan dan sudah dapat menjawab hipotesis yang telah dibuat. Dan yang terakhir adalah menyusun laporan yang sudah diteliti. Selanjutnya ada kelemahan dan kelebihan metode survei. Dalam kelemahan metode survei ini, yang pertama, kuesioner dapat digunakan menggunakan kuesioner terkirim, juga bisa melalui telepon, sehingga tidak ada interaksi langsung antara kedua belah pihak, dan peneliti pun tidak dapat mengetahui ekspresi dari responden. Yang kedua, kuesioner yang dikirim melalui pos biasanya tidak dapat dikembalikan ataupun tidak diisi oleh responden. Yang ketiga, secara sosiologis, metode survei melihat masyarakat sebagai kumpulan individu,
Dalam pendekatan ini dipandang sebagai pendekatan optimistik dan tidak dipandang sebagai satu kesatuan sosial yang holistik. Yang keempat, survei ini bersifat kaku, di mana tidak memungkinkan peneliti untuk meneliti hal-hal di luar rancangan. Yang kelima, tidak dapat menyajikan gambaran khas mengenai kelompok ataupun komunitas tertentu dalam populasi. Yang keenam, hanya dilakukan pada titik waktu tertentu saja, sehingga tidak mengetahui bagaimana proses atau sejarah perkembangan masyarakat. Yang ketujuh, tidak cocok untuk masyarakat tradisional. Yang kedelapan, sangat rentan akan adanya kesalahan, sehingga sangat ditentukan oleh besar kecilnya sampling. Yang kesembilan, menuntut validasi dan reliabilitas instrumen penelitian. Yang kesepuluh, dapat menghasilkan generalisasi empiris terhadap populasinya apabila menggunakan teknik sampling yang benar. Yang kesebelas, survei dapat dilakukan serempak di berbagai lokasi penelitian. Yang ke-12, bermanfaat untuk menjawab masalah sosial dengan cepat, sehingga kebijakan, program, dan intervensi sosial segera dapat dilakukan. Yang ke-13, dapat menghindari bias peneliti, karena bersifat objektif tanpa memasukkan perasaan peneliti dan bebas nilai, sehingga hasil survei tidak diragukan keabsahannya. Lalu, kelebihan metode survei yang pertama, penelitian survei ini merupakan perangkat penelitian yang murah dan cepat, sehingga informasi yang kita butuhkan itu dapat dihasilkan secara akurat dan tepat waktu. Lalu dari sisi pembiayaannya, dapat disesuaikan dengan jangkauan informasi yang ingin kita kumpulkan. Yang kedua, bentuk kuesionernya pun sederhana, juga relatif mudah. Tidak memerlukan pelatihan secara khusus. Yang ketiga, penelitian survei dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi secara sistematis mengenai berbagai hal. Yang keempat, survei tidak terlalu menyita upaya pihak peneliti, sehingga memungkinkan untuk mendapatkan informasi ataupun data dari subjek dalam jumlah yang banyak. Yang kelima, survei dapat digunakan untuk mengetahui opini, sikap, atau persepsi subjek. Yang keenam, survei dapat dipakai untuk menilai informasi yang faktual. Dan yang terakhir, survei dilakukan secara anonim, agar subjek yang jumlahnya besar merasa lebih bebas dengan jujur, tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun. Sekian pemaparan presentasi kami, mohon maaf apabila ada kekurangan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.